Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saudara-saudaraku dimanapun kalian berada ya. Perkenalkan, saya Bapak Alifa. Kali ini saya ingin berbagi pengalaman ya, sharing terkait dengan anak berkebutuhan khusus. Jadi, saat ini saya punya putri yang berusia 18 tahun ya, yang berkebutuhan khusus apa saja. Jadi yang pertama, dia autis ya. Jadi ciri-ciri autis itu ada pada dia sampai saat ini. Jadi yang pertama adalah hiperaktif. Jadi sejak kecil itu dia tidak mau diam ya. Jadi cenderung beraktivitas, entah itu bongkar-bongkar lemari atau bongkar-bongkar buku ya, sampai larut malam. Waktu itu sampai jam 9 gitu ya. Itu dia usia 1 tahunan ya. Kemudian sampai saat ini pun dia masih hiperaktif ya, karena memang cenderung tidak mau diem istirahat dengan benar gitu. Artinya cenderung mau beraktivitas, tapi aktivitas itu kadang-kadang juga kami sulit mengarahkan ya. Nanti mungkin saya akan cerita banyak terkait dengan apa aktivitas dia yang lain ya. Kemudian untuk saat ini ya, jadi hiperaktifnya itu dia cenderung mungkin tidurnya larut malam. Apa yang dikerjakan? Yang dikerjakan dia mungkin lihat YouTube, kemudian juga main game, atau mungkin berhalusinasi sendiri gitu ya, bercerita ataupun bernyanyi. Kadang-kadang bernyanyi itu sampai malam-malam sehingga mungkin mengganggu tetangga gitu ya. Kemudian ciri yang lain adalah dia suka ngomong sendiri ya. Jadi suka bercerita sendiri, kemudian senyum dan ketawa sendiri. Jadi seolah-olah itu dia dengan banyak orang ya, jadi punya banyak peran, namun dia sendiri ya. Jadi ada percakapan, kemudian dia jawab sendiri dan seterusnya, kemudian ada ketawanya. Sebetulnya kami sudah mengarahkan dia ketika mungkin kumpul dengan keluarga. Ayo kita di ruang keluarga, kumpul ngobrol-ngobrol. Oke, itu bisa, cuman dia nggak bertahan lama. Biasanya cenderung ingin menyendiri di kamar, kemudian nanti dia bisa berekspresi sendiri. Itu yang dia lakukan ya. Dan sampai saat ini ya. Kemudian dia cenderung kurang fokus. Jadi entah itu saat diajari ibunya ketika belajar ya, kebetulan yang ngajari ibunya. Kemudian ketika di kelas pun dia juga cenderung kurang fokus ya. Jadi biasanya kami tes di rumah itu apa sih tadi pelajarannya itu. Ketika dia bisa menjawab A, B, C, D gitu ya, dengan bahasa yang relatif sederhana, artinya dia bisa menangkap, minimal ada yang ditangkap sekian persen gitu ya. Namun ketika kita bertanya tadi diajari apa gitu, nggak tahu lah, itu biasanya jawabannya itu berarti dia sudah nggak fokus waktu itu ya. Jadi fokusnya ingin segera pulang dan seterusnya. Termasuk ketika mengerjakan ujian ya, dia itu cenderung ingin segera selesai gitu ya, ingin segera selesai dan saya harus segera pulang dan bisa bermain gitu ya. Jadi artinya targetnya mau sekolah ini harus ngapain sih, itu dia masih belum terfikirkan ya, belum punya bayangan bahwa nanti saya sekolah itu supaya apa dan sebagainya, itu belum terfikirkan sampai saat ini. Yang jelas sekolah itu dianggap rutinitas, saya sudah kelas sekian, saya punya guru ini, saya belajar ini, artinya tapi tidak ke depan saya bagaimana, itu dia masih belum punya bayangan. Nah, ketika kita memberikan semacam gambaran, itu pun dia juga tidak tergambar. Jadi ya seolah-olah ya sekedar rutinitas gitu ya. Oke, ciri yang lain adalah dia ada tantrum ya. Jadi waktu kecil tuh ketika tidak dituruti kemauannya, itu cenderung marah dan mungkin menyakiti begini ya, atau mungkin menjambak-jambak rambutnya sendiri. Kalau itu mungkin berkumpul dengan orang lain, bisa jadi orang lain kena ininya ya, kena sasarannya gitu ya. Waktu kecil itu ya, sasaran entah itu digabiuk kalau orang Jawa, atau mungkin dipegang-pegang dan agak mungkin sebagai pelampiasan perasaan begitu ya. Jadi mungkin seperti itu. Namun
berangsur-angsur tantrumnya ini sebetulnya berkurang ya. Berkurang dan saat ini masih ada ya. Jadi ketika dia tidak dituruti kemauannya itu kadang histeris nangis gitu ya. Dan apa ya? Ya seperti anak-anak. Nanti saya cerita ciri yang lain, ABK yang lain ya. Jadi kemudian apa? Ciri yang lain adalah dia sulit diajak berkomunikasi. Artinya begini. Sebetulnya komunikasi yang sederhana itu dia sudah bisa lakukan. Tapi begitu kita bertanya yang mungkin lebih ke arah pemahaman atau analitik sedikit lah ya, analitik yang sederhana, itu dia sudah nggak bisa menjawab. Artinya kadang-kadang tak mampu menangkap apa yang kita tanyakan. Jadi begitu memang yang perlu kita lakukan adalah mungkin menggunakan bahasa sederhana dan pertanyaannya tidak tidak terlalu banyak sehingga dia tidak bingung ya. Jadi sederhana-sederhana, jadi tidak butuh yang rumit-rumit, intinya begitu ya. Kemudian kenapa saya katakan sulit diajak komunikasi? Memang kadang-kadang kita mau begini atau bercerita begini, dia menangkapnya begitu ya. Kita bercerita tentang A, dia B. Jadi kadang-kadang memang sulit kita memahamkan dia sehingga sama persepsinya dan bisa kita ajak komunikasi dengan baik gitu ya. Itu ciri yang memang agak susah ya. Kadang-kadang kita itu bercerita begini, dia tuh mikirnya yang lain gitu ya. Nah itu. Kemudian kebutuhan khusus yang lain, dia retardasi mental. Jadi ketika dia mau masuk SD ya, waktu itu kan syaratnya harus ada hasil EQ atau tes psikolog ya. Waktu itu kami ke klinik ya, psikolog. Tapi dia saat itu begitu dia ajak gitu ya, antri, kemudian dia mau masuk itu sudah histeris dan nangis gitu ya, berontak gitu ya. Dan dia tidak ingin lepas dari ibunya waktu itu ya. Artinya mungkin dia sudah punya bayangan yang menyeramkan dan sebagainya, bayangannya begitu ya. Ketika masuk, oke, kami tinggal, dia di dalam. Tidak lama ya dia di dalam itu. Jadi dites apanya kita nggak tahu, artinya dari sisi perilaku dan sebagainya mungkin yang jelas itu tes EQ ya. Kita berharap ada tes ada hasil EQ gitu ya. Nah, oke. Tidak sampai 10 menit atau 10 menitan ya, itu dia sudah keluar ya, sudah selesai intinya ya. Kami disuruh mengambilnya di minggu depan ya. Ketika kami ambil, itu hasilnya adalah kesimpulannya putri saya retardasi mental ya. Dengan EQ yang cukup rendah sekitar 70 gitu ya. Nah, di sini saya agak kurang yakin ya. Mengapa demikian? Karena sehari-hari kami bersama dia ya, jadi secara akademik mungkin dia masih bisa mengikuti ya. Jadi waktu TK itu justru dia brilian ya waktu itu. Memang awal-awal tidak bisa mengikuti adaptasi dengan orang ya. Tapi begitu bisa beradaptasi, dia seolah-olah itu ingin lebih gitu ya. Jadi katakanlah harusnya membaca jilid 1A ya, dia sudah minta 3B dan seterusnya. Itu kalau nggak diturutin nangis. Artinya dia sudah langkahnya lebih maju dibanding yang lain waktu itu ya, waktu itu. Artinya kami akhirnya ya merasa tidak percaya ketika dijustifikasi sebagai retardasi mental. Termasuk dia juga menghafalkan kata-kata dalam bahasa Inggris itu juga cukup banyak vocabnya ya. Nah, kemudian ketika saya baca-baca literatur ya, ternyata retardasi mental itu tidak hanya mungkin dari sisi akademik, tapi bisa jadi ya karena mental. Saya baru nyadar bahwa ini ternyata keterlambatan mental. Memang betul, kami akui bahwa dia seperti anak-anak ya. Jadi sampai sekarang pun kadang-kadang seperti anak-anak, seperti anak kecil gitu yang merengek-rengek, nangis dan sebagainya, histeris gitu ya. Jadi tidak sesuai dengan usianya saat ini kalau kita bandingkan dengan anak-anak normal gitu ya. Itu artinya ada dua kebutuhan sebetulnya. Kalau kami lihat itu dia selain autis juga dia retardasi mental. Nah,
Nah, sekarang mungkin saya akan cerita dikit ya. Mulai dari awal, tadi kan gambaran umum ya. Gambaran umum. Nah, mungkin saya cerita saat ini ya. Saat ini dia sudah kelas 3 SMK dengan usia 18 lebih ya, 18 tahun lebih ya. Kelas 3 SMK. Oke, saya mungkin cerita runtut dari kecilnya ya. Jadi sebelum dia lahir itu masih dalam kandungan. Mungkin kalau orang-orang normal biasanya kan pergerakannya itu apa ya? Kadang agak ekstrim gitu ya. Entah nendang atau mungkin muter kakinya di atas dan seterusnya ya kalau bayi di dalam kandungan begitu ya. Ini cerita ibunya ya. Tapi dia mungkin cenderung pasif ya. Gerakannya tidak se ekstrim orang-orang normal. Kemudian ketika lahir, dia tidak langsung menangis ya, tapi dia diam, baru setelah ditepuk-tepuk baru menangis. Itu ciri kedua ya. Kemudian apa yang kami amati ketika kami mendampingi saat dia usia beberapa hari sampai 1 bulan itu ketika kita kasih minuman susu ya, susu dalam botol itu dia suka mengetik-ngetik tik 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 suka berkotek dengan botol susu ini tik 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 dan cepat dan ada ritmenya gitu ya. Kami berpikir anak ini suka apa ya drum band. Saya nggak berpikir dia itu autis atau apa ya, karena belum punya bayangan. Dan saat itu saya mulai curiga ada apa ini ya. Ini sesuatu yang kami curigai di awal ya. Kemudian yang kedua, ketika dia sudah mulai bisa mendengarkan dan mengenali objek secara visual, itu kadang-kadang tidak fokus matanya. Jadi kontak mata ini nggak sesuai dengan lawan pembicaranya. Jadi misalkan dia digodain siapa, jadi cenderung dia agak melenceng matanya gitu ya. Itu sering terjadi kami amati, artinya ada sesuatu ya. Jadi sebetulnya saya sudah terlintas ya, karena saya sambil baca-baca ada apa dengan putri saya gitu ya. Apa jangan-jangan dia ada autis dan sebagainya. Itu sudah terpikir sebetulnya, sudah terpikir. Kemudian apa ya, di usia 7 bulan, ini yang mungkin mengagetkan saya ya. Karena dia selama ini kan ya cuman sekedar nangis dan sebagainya gitu ya. Sampai 7 bulan lah. Ketika tiduran bersama saya itu dia langsung ngomong bapak gitu. Saya kaget. Anak saya sudah bisa bicara ya. Masih usia 7 bulan. Saya bangganya bukan main tuh. Karena seorang ayah tuh kalau dipanggil bapak pertama kali itu sesuatu banget gitu ya. Nah, ketika kata-kata itu kami tunggu lagi, itu nggak muncul. Terus diem. Habis itu usia 1 tahun, itu muncul lagi mama. Jadi suaranya keluar lagi. Kalau nangis bisa ya. Tapi kalau bersuara kayak ngomong itu, munculnya di 1 tahun lagi. Artinya semacam ada sinyal pulsa gitu ya. Atau sinyal apa namanya, gelombang kotak. Jadi ada, terus kemudian hilang. Ada, hilang. Jadi terus terjadi begitu. Jadi masalah pertama yang kami hadapi adalah ini, wicara ya. Jadi dia belum bisa bicara pertama. Kemudian masalah kedua kami adalah dia belum berjalan atau di usia 1 tahun ini pun dia masih belum berlatih untuk jalan. Jadi dia ngesot ya. Jadi tidak pakai merangkak seperti anak-anak normal, tapi dia ngesot. Nah, saya baca-baca ngesot ini memang ada pertanda sesuatu. Walaupun tidak semua, kadang-kadang orang ngesot pun normal ya. Tapi kebanyakan yang ngesot ini berarti tidak melalui sesuatu yang commonly gitu ya. Itu. Nah, karena ada 2 masalah ini, kami mencoba untuk ke klinik tumbuh kembang anak waktu itu ya. Kami mencoba ke sana dan menceritakan apa yang kami lihat, kami amati dari perkembangan putri saya ini. Di situ kami banyak cakap ya, tapi dokternya mungkin cenderung diam untuk menerima apa cerita kami ya. Nah, di situ akhirnya beliau membuat resep, diberikan resep obat, kemudian ada 2 rekomendasi yang kami terima. Yang pertama adalah
kami diminta untuk tes EEG, tes sinyal otak ya. Kemudian yang kedua, kami disarankan untuk terapi fisik atau fisioterapi secara rutin. Nah, untuk yang EEG ini kami langsung segera tindak lanjuti ya waktu itu. Dan setelah ada hasilnya, walaupun saya nggak bisa lihat ini gimana karena sinyalnya banyak ya, dan ada semacam kayak buku gitu ya hasilnya. Saya nggak bisa membaca secara apa ya, karena memang saya bukan dokter atau apa ya. Kemudian saya kembali ke dokter dan konsultasikan hasilnya. Kata beliau tidak ada masalah dengan otak, jadi sinyal otaknya normal, tidak ada kelainan di dalam otaknya, begitu ya. Ini membuat kami juga optimis ya, artinya sebetulnya berarti tidak ada masalah dengan putri saya, gitu ya. Kemudian yang tidak kami lakukan ya, yang fisioterapi. Kendala kami adalah mungkin saat itu saya bekerja ya dari pagi sampai sore sampai malam ya. Jadi padahal fisioterapi itu cenderung pagi jam 9, jam 10. Karena keterbatasan waktu dan mungkin ada beberapa kendala ini ya, termasuk ekonomi, akhirnya kami memutuskan tidak fisioterapi. Utamanya waktu sih ya, waktu. Kalau ekonomi memang saat itu kami masih belajar, masih rumah tangga baru dengan gaji yang terbatas. Jadi memang uang itu memang untuk kebutuhan pokok, untuk cicilan rumah, untuk beli susu, dan mungkin berobat ini pun artinya kita menyelipkan uang untuk istilahnya orang Jawa ngemene gitu ya. Karena memang apapun kan untuk anak gitu ya. Oke. Kebetulan waktu itu saya ketemu seorang dokter, saya lupa ya dulu. Beliau punya langganan terapi pijat refleksi ya. Nah, saya disarankan dicoba saja karena banyak yang berhasil. Mereka yang belum bisa berjalan akhirnya bisa berjalan. Nah, saat itu saya mendapatkan kontak bapaknya yang penerapi ini. Beliau ini prakteknya pindah-pindah ya. Bisa di Surabaya, di Pasuruan, di Bojonegoro, Nganjuk begitu ya. Nah, saya mungkin mengambil yang dekat-dekat ya di Surabaya dan Pasuruan. Kalau Surabaya mungkin naik motor waktu itu ya. Kalau ke Pasuruan naik bus lah. Naik bus ini juga agak susah ya, karena anak saya itu walaupun masih 1 tahunan itu bongsor ya. Ya besar dan ya tinggi, jadi kayak anak playgroup gitu ya. Jadi dikira orang ya sudah sekitar 3-4 tahun padahal masih 1 tahun lebih dikit ya. Nah, ini memang tantangannya ketika naik bus ya. Naik bus itu juga kan pasti agak susah, kemudian harus naik Gojek ke tujuannya itu juga agak ribet ya, tapi itu kami lakukan, tetap kami istiqomah untuk ikhtiar gitu ya, ikhtiar. Nah, akhirnya begini ya, setelah itu intinya rutin ya, rutin untuk pijat. Kebetulan hari Sabtu Minggu kami pas tidak bekerja, saya tidak bekerja. Di situ akhirnya ada hasil ya, entah hasil itu dari usaha yang lain atau juga doa juga, memang waktunya aja, tapi paling enggak ikhtiar itu membuahkan hasil. Anak saya bisa berjalan di usia 30 bulan. Jadi memang tidak umum, tidak seperti orang-orang normal yang mungkin dia 11 bulan atau sampai 16 bulan sudah bisa berjalan lah. Anak saya ini sudah genap 30 bulan pas ya, atau 2,5 tahun. Jadi waktu yang cukup lama bagi kami. Nah, ketika bisa berjalan ini juga ada masalah lagi ya. Masalahnya adalah ternyata telapak kakinya ini rata, papak istilahnya. Tidak ada cekungan seperti ini ya, cekungan. Sehingga dia tumpuannya ini lemah ya, biasanya kalau tidak ada cekungan rata itu lemah kaki. Dan kakinya bentuknya panjang kecil gitu ya. Jadi tidak seperti kaki-kaki itu ya. Memang itu ada yang model gitu, tapi ya karena kalau saya pandang nih agak lemah ya. Ternyata betul. Jadi dia cenderung menggunakan tumpuan tuh kaki bagian dalam. Jadi telapak kaki bagian dalam. Dampaknya apa? Dampaknya jalannya tidak bagus. Jalannya sampai sekarang pun agak X gitu ya. Dulu sebetulnya ada rekomendasi dari teman-teman atau tetangga ya.
belikan saja sepatu ya, sepatu terapi ya, yang bisa mungkin agar kakinya itu bagus ya, supaya punya cekungan dan sebagainya. Tapi waktu itu tidak kami lakukan ya. Kenapa? Memang keterbatasan biaya ya. Waktu itu memang mau beli sepatu aja 500.000 buat kami sangat berat ya, sangat berat. Karena memang kondisi ekonomi kami itu masih minim sekali. Nah, itu kadang-kadang kami juga menyesal kenapa tidak kami lakukan. Tapi memang kenyataannya waktu itu kami sangat terbatas dari sisi ekonomi. Ya, itu kemudian alhamdulillah ya sudah bisa berjalan. Kemudian PR kami masih satu tadi ya, belum bisa bicara. Sampai ada yang menyarankan dikasih cincin terus dioleskan, dikeruk-kerukkan sama ke lidah dan sebagainya. Banyak cara yang disarankan oleh orang tua. Ada juga saya terapi sebetulnya, saya terapi. Artinya komunikasi tetap kami lakukan walaupun dia diem ya. Jadi paling mama. Jadi kalau dia mau minta sesuatu paling ya kita ditarik ditarik tangan kita ya, kemudian dibawa ke objek yang diinginkan, gitu. Kalau dengan saya pun kadang mama, dia panggil saya sama ibunya juga sama mama. Jadi kadang ya lucu tapi ya mau gimana gitu ya. Kemudian artinya terapi yang pertama kita tetap intens untuk ngajak bicara walaupun belum bisa bicara ya. Kemudian yang menarik lagi, dia waktu kecil itu suka koran ya. Jadi kalau ada koran lewat itu pasti suruh belikan. Jawa Pos pasti ya. Langganannya minimal hari Sabtu itu beli Jawa Pos. Kemudian setelah itu dia beber semua, kemudian dia di atasnya gitu ya, terus diliatin. Jadi seolah-olah membaca. Jadi kita nggak tahu dia tuh ngapain ya, pokoknya kita ikuti ya. Apalagi kalau kita ajak ke Indomaret gitu ya, Indomaret atau di swalayan yang ada koran atau majalah, itu pasti dia minta. Minimal 2 ya, kadang 3 langsung diraih. Gitu. Itu kita turuti aja. Kalau kita ada uang lebih, kita coba untuk bawa ke Gramedia, ke keramaian supaya dia tidak melulu di rumah ya. Kita juga mencoba sambil melatih mental bagi orang tuanya ya. Pastikan kalau punya anak yang aneh begini kan jadi perhatian lah. Ini juga latihan mental bagi kami waktu itu ya. Antara sedih, antara bagaimana. Tapi ya itu kenyataan lah itu ya. Waktu di Gramedia itu pun dia suka meraih buku banyak ya. Kadang kita kembalikan tuh ya nggak mau. Jadi histeris, nangis dan sebagainya. Ini jadi perhatian lagi ya. Tapi artinya itu kami lakukan, beri buku-buku. Dan menarik lagi, dia itu kan suka film kartun SpongeBob ya, di Antv kalau salah. Kemudian waktu itu di Indomaret ya mungkin. Itu kan bukan Indomaret, maaf. Di suatu swalayan, itu kan ada buku berseri tentang SpongeBob. Nah, dia itu pasti minta. Belum bisa baca ya, dia belum bisa baca, belum bisa ngomong. Minta sampai semua seri dia beli ya. Yang kami kaget juga ketika film SpongeBob pagi itu tayang ya, dia langsung nyari bukunya. Ini yang seri mana gitu ya. Langsung dicari. Kemudian dia ngikuti ceritanya. Lembar demi lembar dibuka sesuai dengan cerita yang ada di televisi itu. Itu saya menarik. Anak sebetulnya bisa ngikuti ya, cuman belum bisa mengungkapkan, belum bisa bicara sehingga kami tidak tahu. Paling tidak dari sisi ini kami mengamati bahwa dia itu sebetulnya mengikuti gitu ya. Ini yang menarik bagi kami ya. Kemudian yang kami coba lagi adalah untuk terapi dia supaya mungkin harapan kami kan tiba-tiba bisa ketika bisa bicara dia bisa membaca. Jadi selain mengajari membaca ABCD mungkin secara konvensional begitu ibunya ya, saya juga memberikan aplikasi di beberapa di komputer itu ya, beberapa aplikasi tentang latihan membaca, latihan ada lagu-lagunya ya, mengeja dan seterusnya. Misalkan ada ABC kan ada itu lagu-lagunya ya, kemudian termasuk menulis. Itu tetap kami berikan dan dia cukup fokus di situ, cukup efektif ya menurut saya. Walaupun hasil ini belum kelihatan gitu ya.
hasil belum kelihatan. Yang jelas tetap kami ajarkan. Nah, suatu ketika, dia tepat 4 tahun ya, baru bisa bicara. Dan saat bicara itu dia sudah cepat membaca ya. Karena memang saat itu sudah diajari, walaupun belum bisa bicara. Jadi artinya sebetulnya apa ya? Upaya atau ikhtiar itu tetap kita lakukan walaupun responnya dia mungkin pasif ya. Seperti kasus ini dia belum bisa bicara tapi kita tetap ajari terus dengan media komputer tadi ya, beberapa aplikasi dan mungkin video, juga mungkin secara konvensional kita ajak ngobrol dan mungkin menulis. Paling tidak latihan ini apa sih? Nah itu. Ini punya hasil yang cukup menggembirakan, artinya begitu dia bisa bicara, dia langsung mungkin tidak lama langsung membaca. Membacanya juga lancar ya. Artinya membaca lancar itu baru setelah bisa membaca itu baru kami sekolahkan di playgroup ya. Nah itu memang karena kami masih merasa pesimis ya. Ketika di playgroup nanti belum bisa bicara gimana ya. Itu yang kekhawatiran kami. Sehingga baru setelah bisa bicara saya bawa ke sekolah untuk mengikuti playgroup ini. Mungkin cerita saya kali ini sekian sebagai prolog saya untuk sharing kepada saudara-saudara dimanapun berada. Barangkali ya, sharing ini punya manfaat, entah itu bagi bapak, ibu, atau mungkin tetangganya, sebagai sharing supaya saling menguatkan ya, karena kita yang orang tua yang punya anak seperti ini kan harus kuat dulu ya, harus kuat mentalnya, harus ikhtiar, dan mungkin yang terpenting adalah kita harus tetap berdoa ya. Oke, tetap optimis dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.